kabarnya teman-teman? Pagi ini semua teman-teman sehat ya? Nah, pagi ini kita akan belajar matematika. Silahkan teman-teman disiapkan bukunya, disiapkan alat tulisnya. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Ya, kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk teman-teman, pagi ini kita akan masuk di materi baru, yaitu yang berkaitan dengan aproksimasi. Ya, apa itu aproksimasi? Yaitu dalam pembahasan ini nanti kita akan membahas tentang pengukuran berat dan juga pengukuran panjang. Ya, teman-teman tentunya perlu pemahaman benar-benar karena ini merupakan materi baru yang teman-teman sebelumnya belum pernah mendapatkan materi ini. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar tentang pengukuran panjang, di mana di dalam pengukuran panjang itu ada yang namanya tangga metrik. Ini harus dihafalkan terlebih dahulu. Ya, ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, satu lagi ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ini di sini Ustaz tulis km, hm, dan seterusnya sampai mm. Ini merupakan singkatannya. Ya, untuk mencari pengukuran panjang nanti, tangga metrik ini sangat penting. Ya, karena nanti dijadikan dasar ketika kita akan mencari ukuran panjang itu. Nah, rumusnya yaitu ketika nanti ada angka yang memerlukan turun tangga mencarinya itu dikalikan 10. Ya. Ketika nanti naik tangga maka angka itu nanti dibagi 10. Setiap satu tangga bernilai 10. Kalau nanti naik itu dibagi 10, ketika nanti turun dikalikan 10. Sampai di sini dipahami dulu ya. Nah, untuk bisa lebih paham lagi kita coba masukkan di dalam contohnya. Ya, di sini Ustaz sudah mempunyai beberapa contoh. Yang pertama adalah 1 kilometer titik-titik berapa meter. Ya, ada 1 kilometer. Kemudian yang ditanyakan adalah meternya. Ya, kira-kira naik atau turun? Iya, betul, turun. Kalau turun tadi berarti dikalikan 10. Berarti 1 kilometer dikalikan 10, turun berapa tangga? 1, 2, 3. Ada 3 tangga yang dituruni. Berarti dikalikan 10. Dikali 10, dikali 10, dikali 10. Atau bisa juga kita tulis dengan angkanya, kita tulis dulu. Tinggal tadi berapa tangga yang dituruni? 1, 2, 3. Kita tambah 0, 3. Ya, seperti itu. Artinya apa? Satu tangga itu 10 nilainya. Berarti kalau 3 tangga berarti dikalikan 1000. 1 dikali 1000 jawabannya 1000. Berarti 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kemudian yang kedua 70 dm desimeter, titik-titik berapa milimeter? Desimeter mana? Di sini. Milimeter di mana? Di sini. Dari desimeter ditanyakan ke milimeter. Ya. 70 desimeter ke milimeter, naik atau turun? Ya, betul, turun. Turun berapa tangga? 1, 2. Berarti dikalikan 100. Ya. Karena satu tangga tadi bernilai 10. Nah, 70 itu kita tulis dulu bisa. Tinggal tadi turun berapa tangga? Turun 2 tangga, tinggal kita tambah nolnya 2. Ya. Kemudian soal selanjutnya 21 hektometer ditambah 100 dekameter sama dengan titik-titik berapa meter. Nah, ini perlu dipahami dulu. Ketika nanti pertanyaannya ada hektometer, dekameter, sedangkan yang ditanyakan adalah meter. Kalau nanti menemukan soal seperti ini, teman-teman silahkan semua dirubah ke meter dulu.
Ya, sebelum dijumlahkan itu dirubah ke meter dulu. Ya, kita awalnya di sini. 21 hektometer berapa meter? Hektometer di sini turun berapa tangga? 1, 2. Berarti dikalikan 100. 21 dikali 100 sama dengan 21 tambah berapa tangga tadi? 1, 2. Berarti tambah 0, 2 plus atau tambah 100 dekameter ke meter, berarti turun 1 tangga. 100 dikalikan 10 berapa? 100 tinggal tambah 0, 1. Ya, karena 100 dekameter itu sama dengan 1000 meter. Sama dengan berapa? Kalau sudah seperti ini, 21 hektometer menjadi 2100 meter, 100 dekameter menjadi 1000 meter, maka dia dijumlah menjadi 3100 meter. Jadi di sini bisa kita tulis 3100 meter. Itu ya. Ingat, sebelum dijumlahkan itu dirubah dulu. Dirubah menjadi meter. Soal selanjutnya, 2000 meter ditambah 50.000 desimeter, titik-titik berapa kilometer? Di sini ada meter, di sini ada desimeter. Sedangkan yang ditanyakan adalah kilometer. Berarti naik. Kalau naik nanti dibagi, ya. Kita hitung lagi, ya. 2000 meter kita jadikan kilometer dulu, menjadi berapa? 2000 meter naik berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti dibagi 1000. 2000 dibagi 1000 berapa? Nolnya tinggal kita coret. Naik berapa tangga tadi? 1, 2, 3. Nolnya kita coret 1, 2, 3 menjadi 2 kilometer ditambah 50.000 desimeter. Desimeter di sini ke kilometer yang ditanyakan naik berapa tangga? 1, 2, 3, 4. Naik 4 tangga. Berarti dibagi 10.000, atau lebih mudahnya kita coret aja nolnya. Naik 4 tangga, 1, 2, 3, 4. Berarti 2 tambah 5. Kalau sudah ketemu 2000 meter sama dengan 2 kilometer, 50.000 desimeter sama dengan 5 kilometer. Kalau sudah tinggal kita jumlah menjadi 7. Jadi 2000 meter ditambah 50.000 desimeter sama dengan 7 kilometer. Itu ya teman-teman ya cara menghitungnya. Ingat rumusnya tadi, tangga metrik ini harus dihafalkan dulu. Kemudian apabila nanti turun tangga itu dikalikan 10, kalau nanti naik tangga itu dibagi 10. Setiap tangga nilainya 10. Sampai di sini bisa dipahami pengukuran panjang ya. Oke, selanjutnya kita masuk di pengukuran berat. Intinya sama, ya. Intinya sama, cara menghitungnya juga sama. Ya, di sini juga ada tangga matriksnya. Ya, ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Sama dengan panjang tadi. Ya, Ustaz ulangi, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Rumusnya juga sama dengan tangga matriks yang ukuran panjang tadi. Ya, ketika nanti turun tangga maka dikalikan 10. Ketika nanti naik tangga maka dibagi 10. Setiap tangga bernilai 10. Gitu ya teman-teman ya. Kita coba masukkan di dalam soal. Di sini Ustaz sudah mempunyai beberapa soal. Ya, yang pertama, 10 kg sama dengan berapa gram? Kilogram di atas, yang ditanyakan gramnya berarti di bawah. Naik atau turun? Turun, betul. Turun berapa tangga tadi? 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Berarti 10 ini kita hitung, kita tulis dulu. Kemudian satu tangga tadi bernilai 10, maka tinggal kita tambahkan nolnya. Oh, turun 3 tangga, berarti tinggal tambah 0, 1, 2, 3. Ketemu.
Itu ya. Selanjutnya nomor 2, 3000 miligram sama dengan titik-titik desigram. Miligram di mana? Miligram di ujung paling bawah. Yang ditanyakan adalah desigram. Di sini berarti naik atau turun? Betul. Nah, naik berapa tangga? 1, 2. Ada 2 tangga yang dinaiki. Berarti nanti dibagi 100 karena satu tangga 10 dikali 10 menjadi 100. 3000 miligram sama dengan berapa desigram? Tinggal kita coret nolnya seperti tadi. Ya. Naik 2 tangga berarti kita coret nolnya 2 menjadi 30 desigram. Selanjutnya nomor 3, 25 hektogram ditambah 100 dekagram sama dengan titik-titik gram. Ingat, tadi ketika ada seperti ini harus kita rubah ke gram terlebih dahulu. Di sini kita rubah ke gram, di sini juga kita rubah ke gram. Ya, kita hitung di bawahnya dulu, kita pepet. 25 hektogram dijadikan gram. Hektogram di mana? Di sini. Gramnya di sini. Berarti turun 2 tangga dikalikan 100. 25 dikali 100. 25 dikali 100 berarti tinggal ditambah 0,2 karena turun 2 tangga. Ditambah 100 dekagram sama dengan titik-titik gram. Dekagram di sini, gramnya di sini, turun 1 tangga berarti dikalikan 10 atau ditambah 0,1 sudah cukup. Ya, 100 dekagram sama dengan 1000 gram. Nah, setelah itu kita jumlah 2500 ditambah 1000 sama dengan 3500. Jadi 25 hektogram ditambah 100 dekagram, jawabannya adalah 3500 gram. Ya. Kemudian soal yang terakhir, 2000 gram ditambah 40.000 desigram sama dengan berapa kilogram? Gram di mana? Di sini. Desigram di mana? Di sini. Yang ditanyakan adalah kilogram di paling ujung atas. Berarti naik atau turun? Betul, naik. 2000 gram ini kita rubah ke kilogram dulu. 40.000 desigram ini juga kita rubah ke kilogram dulu. Ya, kita uraikan di bawahnya. 2000 gram itu kita rubah ke kilogram menjadi berapa? Naik berapa tangga? 1, 2, 3. Naik 3 tangga. Berarti dibagi 1000. Tinggal nolnya dicoret 3 tangga, dicoret nolnya 3 menjadi 2 ditambah kemudian 40.000 desigram kita rubah ke kilogram. Naik berapa tangga? 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi 10.000 atau nolnya kita coret 4 karena 4 tangga yang dinaiki sama dengan 4. Kalau sudah seperti ini tinggal kita hitung 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi 2000 gram ditambah 40.000 desigram sama dengan 6 kilogram. Nah, ini adalah cara penghitungan satuan panjang dan juga satuan berat. Ingat, di dalam tangga matriks tadi itu teman-teman harus hafal terlebih dahulu. Urutan tangganya itu harus hafal. Kemudian kalau sudah hafal, yang perlu diingat adalah ketika nanti turun tangga itu dikalikan 10, ketika nanti naik tangga dikalikan dibagi 10 karena setiap tangga mempunyai nilai 10. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Setelah kita belajar tentang satuan pengukuran panjang dan satuan pengukuran berat, sekarang kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan pembulatan hasil pengukuran berat. Untuk yang pertama ini kita pelajari dulu pembulatan hasil pengukuran panjang. Teman-teman bisa sambil dilihat LKS-nya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pengukuran, kita harus tahu dulu jenis alat ukur apa saja yang bisa kita gunakan untuk alat pengukuran panjang itu. Di sini di dalam LKS sudah disebutkan ada meteran roll besar. Ini bentuknya seperti ini.
Kemudian ada juga meteran roll kecil, bentuknya seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk bangunan. Kemudian ada meteran pita. Ini biasanya kalau teman-teman mau bikin baju celana itu menggunakan meteran pita ini. Nah, yang sering kalian gunakan adalah penggaris. Penggaris ini juga bisa kita gunakan sebagai alat pengukuran panjang. Nah, teman-teman bisa dilihat di LKS-nya masing-masing ya. Nah, di sini ada contoh pengukuran panjang dari spidol. Nah, untuk menghitung ukuran panjang spidol, teman-teman siapkan penggarisnya dulu. Kemudian setelah itu ujung spidol itu kalian letakkan pada titik 0, okay? Kemudian setelah itu ujung yang satunya ini yang dinamakan ukuran panjang spidol. Di sini lebih jelasnya, okay? Di sini ada spidol yang panjangnya ada di titik 17, maka panjang spidol adalah 17 cm. Kemudian contoh yang lainnya di bagian bawah teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada gambar sikat gigi. Nah, ujung sikat gigi ini ditaruh di titik 0 terlebih dahulu. Oke. Setelah itu ujung yang satunya diletakkan di salah satu titik penggaris. Nah, di sini kebetulan itu berada di garis sebelum angka 15 ya. Ini lebih jelasnya ya teman-teman ya. Nah, kalau menemui seperti ini maka kita bulatkan ya. Aturan pembulatan hasil pengukuran panjang ini sama dengan pembulatan bilangan yang sudah kita pelajari dulu. Okay. Apabila angka itu di bawah angka 5 maka kita bulatkan ke bawah. Apabila angka itu mulai dari 5 sampai dengan 9 maka kita bulatkan ke atas. Nah, di sini juga seperti itu. Ujung sikat gigi ini berada di titik paling dekat ke angka mana? Apakah 14 atau 15? Nah, karena lebih dekat ke angka 15 maka ini dibulatkan menjadi 15 cm. Gitu ya teman-teman ya. Cara pembulatannya sama dengan aturan pembulatan bilangan itu. Nah, setelah pembulatan panjang kita akan belajar pembulatan hasil pengukuran berat ya. Seperti tadi kita ketahui dulu alat ukur berat yang bisa kita gunakan apa. Di sini ada contoh timbangan badan, ya. Kemudian ada contoh juga timbangan duduk. Timbangan duduk ini biasa digunakan untuk menimbang buah atau yang lainnya. Kemudian ada juga neraca. Neraca ini biasanya digunakan untuk menimbang perhiasan. Contoh yang lain sebenarnya masih banyak, tapi di dalam LKS ini disebutkan ada 3 contoh timbangan pengukuran berat. Nah, cara mengukurnya juga sama, ya. Cara mengukurnya sama, yaitu dengan kita melihat di sini ada contoh mengukur mangga, ya. Mengukur mangga ini kalian lihat angka 0 dengan angka 1, ya. Di sini mangga berada di titik lebih dekat yang mana? Karena lebih dekat yang 1, maka berat mangga ini dibulatkan menjadi 1 kilogram. Karena lebih dekat angka 1 dibandingkan dengan angka 0. Nah, contoh selanjutnya adalah penimbangan semangka ini. Oke, kita lihat titik berat semangka ini berada di antara angka 3 dan 4. Oke, kita lihat titiknya ini lebih dekat ke angka 3 atau ke angka 4. Ya, ternyata titiknya semangka ini berada lebih dekat di angka 3. Maka berat semangka ini dibulatkan menjadi 3 kilogram. Kenapa? Karena lebih dekat ke angka 3 dibandingkan ke angka 4. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, itu yang Ustadz sampaikan pada pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami, dan terima kasih atas perhatiannya. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.